sudah takut dulu, dia sudah memiliki perasaan yang tidak karu-karuan, dia akan perang dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mengatakan jangan tawar hati, dia mengatakan pada teman-temannya, pada prajurit yang lain, padahal apakah Daud pernah perang? Belum. Apakah dia pernah geladen perang? Mungkin juga belum. Tetapi dia memiliki kekuatan hati, tekad yang luar biasa untuk menghadapi Goliat. Jangan tawar hati. Hadapi apapun yang ada di hadapanmu. Hadapi semua kesulitanmu. Jadi ketika dia menghadapi segala sesuatu yang terjadi, dia tidak akan pernah mundur, dia tetap akan kuat, dan dia dapat melihat bagaimana Daud dapat menghadapi itu semua dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kertas Goliat jauh di atas kekuatan rata-rata. Goliat jauh di atas kekuatan Daud. Dia adalah anak muda, bagus, ganteng. Dikatakan dalam kitab wajahnya kemerah-merahan, artinya memang segar begitu. Mungkin tidak geladen perang. Geladen perang pasti badannya berotot, memiliki kekuatan. Tetapi berbeda dengan Daud. Lalu bagaimana yang kedua yang harus dilakukan oleh Daud? Bapak Ibu Saudara, pengalaman hidup. Daud memiliki pengalaman hidup yang mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain, dengan prajurit yang lain. Tetapi paling tidak, pekerjaan Daud apa tuh? Dia akan pedus, menggembalakan domba. Ketika menghadapi menggembalakan domba, apakah dia landai saja? Apakah dia santai saja? Nek domba itu pasti nggak ada musuhnya. Tidak. Justru musuh yang paling berat, yang sering makan domba itu adalah singa. Nah, dari pengalaman hidupnya, walaupun dia belum pernah perang, tetapi dia sering menghadapi singa. Singa yang begitu ganas, singa yang sudah lapar dan ingin menerkam domba-dombanya. Dia siap untuk menghadapi itu. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jambutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ini tidak hanya singa, beruang, binatang-binatang yang ganas, binatang-binatang yang begitu kuat. Tetapi pengalaman dia menghadapi itu, dia berani. Daud mempunyai pengalaman yang luar biasa. Mungkin orang-orang menganggap hal itu biasa saja dan tidak dapat dibandingkan. Bagaimana cara melawan Goliat? Bagaimana strategi melawan Goliat? Tukang angon wedhus kok maju perang. Tukang menggembalakan domba kok bisa maju perang? Gak mungkin. Tetapi dia memiliki tekad, semangat yang luar biasa. Dia tidak takut menghadapi apapun, rintangan dan sebagainya. Karena apa? Dia punya pengalaman. Nah, pengalaman hidup mengatasi segala permasalahan, mengatasi segala persoalan, mengatasi segala hal, itu menjadi bekal dari dia untuk menghadapi Goliat yang begitu besar dan begitu perkasa.
Yang ketiga, ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hal yang ketiga yang dimiliki oleh Daud adalah dia mau bersandar kepada Allah. Dia tidak tawar hati, dia berani. Yang kedua, dia memiliki pengalaman hidup, pengalaman mengatasi masalah walaupun tidak sama, tetapi paling tidak itu menjadi bekal bagi dia. Yang ketiga, bersandar pada Allah. Dia tahu bandingannya 1:100 mungkin, karena Daud kecil, Goliat besar, semua sudah tertutup, semua badan Goliat dan juga senjatanya sudah siap. Dia bersandar pada Tuhan. Dia sadar akan kemampuannya. Secara manusiawi, bagaimana caranya akan membunuh Goliat yang begitu perkasa, yang begitu besar? Tidak mungkin bagi saya. Tetapi dia punya Allah, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa melindungi umatnya, Allah yang tidak pernah tidak memperhatikan umatnya. Inilah pegangan yang ketiga yang dimiliki oleh Daud pada saat itu. Ketika dia mau melakukan segala hal, bahwa saya akan melakukan atas kehendak Tuhan. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, wah dia udah lari dari tadi. Gak mungkin saya menghadapi Goliat yang begitu perkasa. Dia seorang raksasa yang besar. Saya hanya wong angon wedhus, cilik, ora iso ngopo-ngopo, gak pernah membawa senjata. Tetapi dia bersandar pada Allah yang kuat. Ada hal yang perlu dia renungkan, bahwa pola pikir yang berbeda antara Daud dan Goliat. Goliat mengandalkan kekuatannya, Goliat mengandalkan fisiknya, Goliat mengandalkan kemampuan perangnya. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Ini menjadi penting Bapak Ibu ketika menghadapi berbagai masalah, ketika menghadapi berbagai hal. Seringkali juga mungkin dalam diri kita, wah saya bisa, saya kuat, saya mampu. Tanpa Tuhan pun saya bisa hidup. Tanpa Tuhan pun saya bisa cukup. Tanpa Tuhan pun saya bisa ini, itu, dan sebagainya. Dia tidak sadar bahwa sebetulnya yang berkarya itu adalah Tuhan. Di sini Daud sadar diri siapakah dirinya yang sesungguhnya. Secara manusiawi, ya kalah dalam segala hal. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Hal yang keempat yang menjadi kekuatan Daud adalah ayat 49 sampai 50.
Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambil menggunakan batu yang diumbankan ke arah Goliat, batu yang dilemparkan ke arah Goliat. Dia melakukan itu dengan iman. Dia melakukan itu dengan percaya. Kalau dia tidak mengimani, nggak mungkin itu terjadi. Daud yang begitu kecil bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar hanya dengan sebutir batu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengalahkan raksasa dalam diri kita. Bentuk raksasa apakah yang ada dalam diri kita? Kalau dalam cerita tadi, ini adalah peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, Daud dan Goliat, yang itu sungguh-sungguh nyata dan itu terjadi. Dan ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita menghadapi raksasa yang begitu kuat dalam hidup kita. Raksasa keakuan, raksasa kesombongan. Banyak raksasa-raksasa yang mungkin kita tumbuhkan dari dalam diri kita. Merasa kuat, merasa mampu, merasa segalanya. Tanpa Tuhan pun saya bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengalahkan raksasa dalam tubuh kita kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Seperti Daud, tidak akan mendapatkan hasil. Kita harus berani melangkah. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki pengalaman. Satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Walaupun mungkin masalahnya sama, tetapi cara penanganannya bisa berbeda. Inilah kreativitas kita. Bagaimana cara kita untuk menangani sebuah masalah. Kita diajar untuk mengalahkan sifat-sifat yang tidak baik dalam tubuh kita. Dan ini membutuhkan sebuah proses yang panjang. Sebuah proses pengakuan bahwa Allah harus ada dalam diri saya. Kalau Daud tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan terjadi. Dia tidak bisa mengalahkan Goliat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa menang. Karena apa? Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri yang serba terbatas, yang tidak memiliki apa-apa, kuasa apapun atas diri kita. Oleh karena itu, mari pada sore petang hari ini kita belajar, kita merenungkan raksasa-raksasa apa saja yang ada dalam diri kita. Pernahkah kita menghadapi itu? Pernahkah kita bertarung dengan raksasa-raksasa itu? Kalah atau menangkah kita ketika kita menghadapi itu? Contoh ego saja. Mengatasi ego kita bukan hal yang mudah, sulit. Ini salah satu contoh raksasa yang ada dalam diri kita. Apalagi kalau raksasa itu diajarkan dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Wong tidak dia baca sering kali datang, kamu nggak usah ikut-ikutan ke gereja. Apa tuh ke gereja yang ngomong gitu-gitu aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, malah gue tambah orang sukses dan sebagainya.
Nah, ini yang seringkali ada dalam hidup kita, tumbuh pada setiap orang. Dia tidak pilih-pilih, siapapun itu pasti dapat merasakan. Kita diajar bagaimana kita mengatasi itu semua, mengalahkan raksasa-raksasa itu. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi kita harus melakukan itu. Kita harus melakukan supaya apa? Hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan saja itu luar biasa sulitnya. Kalau kita pilih terus nggak akan selesai. Tetapi mari, paling tidak malam ini kita diingatkan, oh iya, saya punya raksasa yang sering kali mengganggu dalam hidup saya. Bagaimana saya harus mengatasinya? Bagaimana saya harus menghadapinya? Kok raksasa yang saya miliki tidak hanya satu, ada 3, ada 5. Mari kita serahkan pergumulan itu pada Tuhan. Kita percaya Daud bisa mengalahkan Goliat itu karena kekuatan Tuhan. Goliat sudah diserahkan hidupnya kepada Daud. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti bisa membidik kelemahan raksasa itu. Karena dia enggak tahu, tidak diarahkan oleh Tuhan biji ketapel itu atau batu itu. Kalau dia zaman awake dhewe sok dolanan melintang gitu ya, mau waton melintang begitu, ya kena sikile orang bakal tedas, kena badannya mau melintang tombak aja nggak akan terdas. Tetapi hanya satu bulir batu itu bisa menyalakan Daud, dan itu tepat kelemahan Goliat. Goliat akhirnya kalah. Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Kita percaya raksasa-raksasa yang ada dalam diri kita bisa kita kalahkan dengan kesungguhan, dengan kekuatan, dan mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat, kasih dan karunia-Mu yang senantiasa Engkau hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan yang boleh kami nikmati itu bukan karena kuat kuasa kami, itu karena belas kasihan dan pemberian Tuhan sendiri. Anugerah-Mu yang senantiasa tercurah dalam hidup kami, supaya kami senantiasa mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar dari kisah Daud dan Goliat, betapa beraninya Daud, betapa gagahnya dia. Tetapi secara manusia tidak mungkin mengalahkan Goliat. Tetapi karena kehendak-Mu yang terjadi, Goliat dapat kalah, mati di tangan Daud. Itu karena karya Tuhan sendiri. Demikian juga Tuhan, raksasa-raksasa yang mungkin ada dalam hidup kami, kesombongan, keangkuhan,
supaya kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah ya Tuhan untuk kami menghadapinya. Kami mengalahkan rasa ego kami, keangkuhan, kesombongan kami, dan apapun yang tidak baik dalam diri kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, apabila dalam sore petang hari ini kami juga rindu untuk menaikkan doa syafaat, mohon penyertaan Tuhan dan berkat-berkat bagi saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya pimpin, sehingga orang tua kami yang sudah berusia lanjut senantiasa ada dalam genggaman kuasa kasih Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan ketekunan, sehingga mereka tetap ada di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, ataupun mereka yang saat ini dalam proses kesembuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat merasakan berkat penyertaan-Mu dan lawatan kasih-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Pargiati dan saudara kami Yosef Fajar Indrawati yang beberapa saat yang lalu dirawat di rumah sakit Senopati Bantul dan saat ini boleh pulang. Tuhan kiranya Engkau berkati, sehingga Ibu Pargiati yang saat ini sudah di rumah, Mas Yosef yang juga saat ini sudah berada di rumah, Tuhan kiranya berkati, sehingga dalam proses kesembuhan senantiasa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar studi di bangku sekolah mereka masing-masing, baik dari tingkat playgroup sampai perguruan tinggi. Tuhan kiranya berkati bagi anak-anak kami yang saat ini sudah menjalani belajar dengan cara tatap muka. Tuhan kiranya berikan mereka berkat kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Bagi anak-anak kami yang saat ini masih belajar dengan cara online, Tuhan kiranya berkati, berikan berkat kesembuhan, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami melalui pekerjaan yang kami lakukan, baik sebagai ASN, pegawai swasta, wira swasta, yang bertani. Tuhan kiranya berkati, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu, mencukupi segala kebutuhan keluarga, dan sarana untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang rindu untuk bekerja, berikanlah mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Canden. Berkatilah majelis gereja, komisi-komisi, tim, sehingga jemaat Tuhan di GKJ Canden semakin dewasa, semakin berkembang, dan menyatakan kasih kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kami juga menyerahkan segala aktivitas jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di tengah-tengah jemaat, masyarakat, dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana majelis gereja di dalam pelayanan CD bagi anak kami, Erik Budi Krisminanta, Galatia Duta Adiatama, Manuela Maureen, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 8 pagi. Berkatilah anak-anak kami dan juga keluarga mereka. Mampukan mereka untuk menyatakan kasih setia kepada-Mu atas segala berkat, penyertaan, dan juga sukacita yang Tuhan hadirkan dalam keluarga mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami menyerahkan saudara Arma Nova Ganadi. Kami juga menyerahkan anak kami Yosef Wistara Arti, anak kami Lydia Windria Arti, dan juga
Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan kiranya berkati, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga dengan bertambahnya usia, bertambah pula pengetahuan dan iman mereka di dalam Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih berupaya untuk memberantas penyebaran COVID-19. Mampukan kami untuk melaksanakan dengan baik, terlebih rencana Natal dan Tahun Baru yang harus dilaksanakan dengan pembatasan level 3 yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan kiranya berkati kami semua untuk melaksanakan dengan baik, dengan tertib, sehingga tidak ada penyebaran lagi, bahkan ada gelombang ketiga yang ditakutkan terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, upaya pemerintah dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan nyanyian Hayu Bangkit Bagi Yesus. Bersama seluruh umat percaya di seluruh bumi, kita ikrarkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa
Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Kita naikkan doa penutup dan nanti berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari awal sampai akhir dalam ibadah ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu dan sukacita dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan ibadah kami di tengah-tengah kehidupan kami selanjutnya, di mana kami telah disediakan hari-hari yang akan kami nikmati dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, mampukanlah kami untuk merasakan hari-hari yang telah Tuhan sediakan itu untuk kehidupan kami, bersama dengan orang-orang terkasih kami, bersama dengan keluarga dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Apabila ada dosa dalam ibadah ini, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Tetaplah setia, kuat di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.